dunia kampus ya. Dan juga seringkali teori-teori yang kita pelajari di kampus tidak sesuai dengan dunia bisnis. Seperti misalkan ketika saya pertama kali negosiasi dengan pemilik toko, ini saya harus tahu misalkan bagaimana untuk karakter orang ya, saya bisa mengenai karakter orang, terus bisa mengenai gimana cara yang bagus untuk negosiasi, gimana cara-cara untuk pastinya supaya negosiasi kita berhasil. Nah, kita bisa tahu hal itu gitu ya setelah saya terjun langsung gitu. Karena selama kuliah kita hanya dikasih ceramah-ceramah yang tentang teori-teori. Nah, setelah masuk atau terjun langsung ke bisnis, saya langsung terus terang saya dapat ilmu yang banyak sekali. Yang dari mulai bisa bernegosiasi dengan supplier misalkan, dengan distributor juga, dengan misalkan saya negosiasi dengan katakanlah tim marketing saya gitu ya, dan negosiasi dengan penjahit. Nah, itu semua saya peroleh dengan pastinya pengalaman langsung gitu, jadi bukan dari buku-buku cetak di kampus. Nah, itu negosiasi itu karena memang kita harus tahu misalkan bagaimana ekspresi wajahnya, bagaimana misalkan bahasa tubuhnya, dan bagaimana peraturan dia gitu. Contoh misalnya ketika pertama kali saya negosiasi di Tamil itu, saya ketemu dengan waktu itu alhamdulillah saya ketemu dengan orang yang pasnya slow dan pasnya orangnya bisa diajak ngobrol. Nah, setelah ajak ngobrol bisa, Oke kok kalau harga ini kayaknya berapa ya? Oh ini sekitar 100.000 per meter gitu. Oh gitu, oke. Terus dia nanya misalkan, Mas kuliah di mana nih? Oh saya kuliah di kampus di Cimpelui. Oh gitu. Nah kebetulan ponakan saya juga ada di situ nih. Oh gitu. Jurusan apa? Jurusan akuntansi. Oh kalau Mas apa? Oh saya manajemen gitu. Akhirnya saya jadi, nah itu pertama satu saya belajar ya, saya jadi pendengar yang baik ya. Terus dia ceritakan ya, oh saya yang dulu pernah ke situ bla 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 segala macam. Nah kita jadi pendengar yang baik. Nah kedua bikin dia merasa nyaman. Nah ketika dia udah nyaman, baru kita bisa nego gitu. Oke kok, nah ini udah kan saya udah jadi pelanggan nanti gitu ya, nanti dia saya bakal beli di sini. Nah kira-kira bisa nggak 175 misalnya? Oke dia lihat bilang. Nah ternyata setelah itu saya belajar bagaimana negosiasi benar di dunia nyata. Dan itu sangat berharga dibandingkan dengan misalkan belajar di kampus, karena di kampus itu kadang kita nggak ada prakteknya gitu ya, sama sekali. Oke, itulah pengalaman yang pernah saya capai dulu, yang pernah saya alami. Silakan teman-teman sharing pengalaman bebas apapun yang pastinya pernah kita alami juga. Terima kasih dan salam sukses. Oke Bu, silakan kalau mau sharing pengalaman bebas ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minda. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya ingin berbagi sharing berdasarkan pengalaman saya sebagai penanggung jawab atau koordinator front office. Itu adalah pengalaman ketika saya bekerja di kantor pertanahan Kota Bandung. Nah, saya mempunyai tanggung jawab untuk mentrainer adik-adik saya ini yang tampil di depan kantor untuk bisa memberikan servis atau pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi saya memberikan edukasi ini secara rutin setiap 1 bulan sekali. Yang pertama saya lakukan adalah saya melihat dulu bagaimana penampilan mereka. Jadi penampilan itu adalah apa yang kita pakai. Karena kesan pertama itu kan harus baik, selanjutnya pasti akan baik gitu. Nah, saya melihat ada yang pakai baju biru, merah, dan kuning. Pokoknya kurang eye catching dilihat gitu. Nah, memang pada hari Senin Selasa itu kita pakai seragam, tetapi pada hari Rabu, Kamis, Jumat itu baju putih. Hari Rabunya, Kamisnya batik, dan Jumatnya bebas. Nah, hal ini saya lihat menjadi suatu peluang untuk memperbaiki penampilan, maka saya mengajukan proposal kepada kepala kantor untuk merubah apa yang dinamakan dengan tampilan gitu ya. Saya membuat desain, kemudian juga alhamdulillah dalam waktu 1 bulan sudah menghasilkan 3 seragam yang cantik-cantik gitu. Nah, itu pengalaman saya untuk
dalam hal penampilan. Kemudian yang kedua adalah saya terapkan kepada adik-adik saya bahwa mereka harus mempunyai knowledge produk atau pengetahuan produk yang lengkap. Tidak bisa ketika masyarakat datang ke loket pertama menanyakan tentang proses balik nama, kemudian dia menjawab, saya tidak tahu proses balik nama karena saya dia tata usaha, ataupun sebaliknya. Sehingga saya adakan pelatihan mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di kantor pertanahan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bersikap melayani pemohon. Ketika pemohon datang sesuai antrian, saya masih melihat sebelumnya bapak-bapak udah gede badannya, kemudian mukanya sangar, nggak pakai senyum pula. Nah, kemudian saya mengadakan pendidikan juga, mendatangkan pelatihan dari profesional untuk mendidik adik-adik teman-teman bagaimana memberikan senyum yang baik, ekspresi wajah yang baik, dan juga kontak eye, dan memberikan gestur tubuh yang baik untuk pemohon. Pemohon itu sudah datang jauh-jauh membawa masalah pertanahan. Kalau menghadapi customer service di depan yang kurang baik, istilah kata sudah tidak good looking, tidak good behavior juga. Nah, minimal kalau tidak good looking, ya behaviornya harus cantik dan harus cakap, harus pandai menyampaikan pengetahuan yang baik sehingga masyarakat itu pulang keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang senang karena terlayani dengan baik. Itulah yang dinamakan dengan kita memberikan service excellent. Itu Bapak Ibu pengalaman saya di Kota Bandung yang sangat berharga yang akan selalu saya bawa kemanapun juga saya ditempatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita santai, insya Allah bisa bagus prestasinya gitu ya. Jadi tenangkan hati, tenangkan pikiran. Nah, kita bisa pakai perampasan perut misalkan. Tapi kami jangan ganti-ganti ke yang lain. Nah, itu bisa menenangkan hati dan pikiran. Nanti begitu kita bisa lebih tenang juga. Nah, kalau udah pikiran tenang, hati tenang, presentasi pasti lancar gitu ya. Mau di kampus, di kantor, dimanapun, atau pas meeting.